Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu anggota yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan. Tidak akan bisa saya jawab semuanya di saat ini. Mungkin yang akan saya coba jawab yang besar-besar, yang poin-poin atau concern yang paling sering diutarakan, dan sisanya bisa nanti secara lisan. Untuk yang pertama adalah mungkin sedikit mengenai mengenai PTS dan juga KIP kuliah. Satu hal harap diingat bahwa hampir semua inisiatif kita, baik dari sisi relaksasi dan peringanan UKT itu sebenarnya emfasisnya kepada PTS. Jadi itu memang dukungan pertama kali yang kita dukung. Dan untuk di dasar menengah mungkin cukup diingat juga bahwa pertama kalinya BOS afirmasi dan BOS kinerja diberikan kepada sekolah swasta. Jadi benar-benar ini adalah perubahan pertama ya kita melakukan untuk benar-benar mendukung seluruh sektor pendidikan, bukan hanya sekolah-sekolah dan universitas negeri. Tadi ada beberapa komen mengenai KIP kuliah dan masalah mengenai beberapa universitas yang tidak menerima dan lain-lain. Di tahun 2021 kabar gembiranya adalah kita akan melakukan adjustment terhadap KIP kuliah, masih sama total jumlah yang menerimanya, tetapi kita akan memberikan ruang-ruang tiering bagi yang misalnya akreditasi universitasnya lebih tinggi akan menjadi lebih besar, sehingga ini akan merubah paradigma demand dan supply Bapak Ibu, sehingga yang tadinya sekolah-sekolah yang lebih mungkin akreditasinya lebih tinggi atau mungkin kualitasnya lebih tinggi, dia tidak akan segan-segan mengambil murid-murid yang miskin atau yang kurang mampu, sehingga kita ada tiering system gitu. Jadinya kita akan ada alokasi yang akan menetralisir biaya SPP yang mungkin lebih tinggi. Jadi harapannya itu pasti akan membantu mengeliminasi friksi antara perguruan-perguruan tinggi yang mungkin saat ini masih tidak ingin menerima karena mereka SPP-nya di atasnya. Jadi itu adalah nanti ditunggu Bapak Ibu akan ada diferensiasi daripada KIP berdasarkan misalnya akreditasi universitas tersebut, dan itu akan menjawab concern Bapak Ibu mengenai universitas banyak yang tidak menginginkan menerima murid-murid KIP. Dan salah satu dampak terpenting daripada diferensiasi KIP itu adalah bahwa sekarang motivasi anak-anak yang kurang mampu tapi sangat berprestasi dan pintar, motivasi mereka untuk apply ya, untuk mencoba masuk kepada universitas-universitas terbaik kita itu meningkat secara drastis. Jadi itu harapan kita Bapak Ibu. Harapannya bahwa anak-anak yang dari kelas ekonomi yang tidak terlalu mumpuni sekarang berani dan pede untuk mengajukan aplikasi mereka ke sekolah-sekolah terbaik Indonesia yang mungkin SPP-nya lebih tinggi, dan ini untuk negeri maupun swasta ya, bisa dipastikan ini untuk negeri maupun swasta. Terima kasih untuk apresiasinya bahwa kita telah berjuang agar pemotongan APBN tidak terjadi di Kemdikbud. Saya bisa mengkonfirmasi lagi bahwa itu tidak akan terjadi, tidak akan ada pemotongan karena prioritas Pak Presiden adalah mengenai pengembangan SDM, dan kita masih sangat butuh peningkatan, malah bukan penurunan daripada anggaran pendidikan seperti yang Bapak Ibu di sini terus mengingatkan kami di Kemendikbud. Ada beberapa poin saya ingin ke Pak Ainun sebentar untuk menjelaskan sedikit mengenai realisasi yang mungkin di atas 100% dan bagaimana itu mekanismenya dan apa yang terjadi. Silakan Pak Ainun kalau bisa menjawab. Terima kasih Pak Ainun. Sedikit klarifikasi, sepertinya kami menerima saran dengan sangat positif mengenai proses peta jalan pendidikan ini. Mungkin ada beberapa hal untuk klarifikasi saja,
bahwa Kemendikbud ini sudah mengundang lebih dari 80 organisasi ya di masa pendek ini, di mana ada banyak sekali tantangan karena masa pandemi, tapi sudah ada 80 organisasi pendidikan dari berbagai macam latar belakang, yang agama maupun yang akademis. Tetapi kami menerima masukan itu, masih mungkin banyak sekali organisasi yang bisa kita diskusikan dan bisa kita undang. Jadi banyak dari mereka pun yang kadang-kadang tidak sempat datang pada saat diundang. Jadi kita akan memastikan bahwa pelebaran masukan atau input daripada peta jalan ini terjadi sesuai arahan Komisi 10. Terima kasih untuk masukannya. Mohon kesabaran Bapak Ibu anggota, karena ini pertama kalinya ini terjadi di negara ini, bahwa ada peta jalan yang skalanya begitu besar. Bayangkan ada berapa organisasi pendidikan yang akan datang mengetuk pintu di pintunya Bapak Ibu anggota, karena mereka belum berbicara dengan kita. Realitanya adalah ini pertama kali kita melakukannya, jadi pasti akan ada selalu organisasi yang komplain bahwa mereka tidak terlibat dalam ini. Kami di Kemendikbud berkomitmen akan mencoba melibatkan sebanyak mungkin organisasi ini yang menurut kami bisa memberikan input yang sangat baik. Jadi itu pasti masukan kami terima dengan sangat positif. Mengenai asesmen nasional, ya memang tantangan kita selalu di semua perubahan yang terjadi, dan sekali lagi saya ingatkan kepada anggota Komisi 10 bahwa ini adalah konsekuensi daripada melakukan perubahan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Sosialisasi beban atau sosialisasi itu menjadi sangat besar di kita. Jadi kami harus mengulangnya dan mengulang lagi. Tidak perlu ada bimbel, tidak ada konsekuensi untuk murid, tidak ada konsekuensi untuk PBDB dan lain-lain. Jadi harapannya benar-benar tadi mungkin rekomendasi bahwa kita bisa memberikan anggota Komisi 10 paket-paket komunikasi, sehingga Komisi 10 bisa menjadi corong daripada informasi ini untuk melegakan masyarakat. Karena sebenarnya asesmen nasional ini tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali, ini hanya baselining kita. Jadi memang beban kami akan menerima masukan itu, bahwa beban sosialisasi itu kami harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan menghilangkan mispersepsi, misinformasi yang mungkin disebarkan juga bagi pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan daripada adanya asesmen baru. Ya, contohnya dengan berbagai macam iklan-iklan mengenai bimbel asesmen kompetensi, padahal ini tidak bisa dibimbelkan dan tidak ada gunanya untuk dibimbelkan. Jadi itu pasti akan menjadi salah satu catatan dan PR besar kita untuk bisa menenangkan di masyarakat, terutama mengenai AN. Mau saya klarifikasi di topik AN, bahwa terkait pengukuran learning loss, itu saya senang sekali ditanyakan itu, karena memang AN adalah cara kita untuk benar-benar mengetahui apakah ada learning loss. Karena walaupun misalnya kita hanya bisa mengukurnya nanti tahun depan, mengenai dampak daripada masa PJJ ini, kalau kita tidak punya baseline di tahun ini, kita nggak akan tahu apa tren itu menurun apa meningkat. Dan sangat susah menggunakan perbandingan misalnya dari sebelumnya dari nilai UN yang sebenarnya sangat bergantung kepada level sosioekonomi dan apakah orang tuanya mampu membimbelkan anaknya untuk mengambil UN, iya kan? Jadi ini asesmen kompetensi ini yang baru, asesmen nasional ini harus menjadi baseline kita di tahun ini agar kita bisa mengukurnya ke depan apa sebenarnya loss of learning yang ada terjadi. Dan di dalam berbagai macam survei di dalam asesmen nasional itu, kami akan ada berbagai macam paket pertanyaan bagaimana guru merespon atau beradaptasi pembelajaran di masa pandemi. Jadinya ada paket khusus yang akan kita keluarkan di dalam paket ini, tapi tentunya satu assessment ya, jadi nggak merepotkan murid dan guru untuk melihat tantangan-tantangan apa yang dihadapi di masa pandemi. Dan loss of learning itu tentunya akan terlihat daripada tren yang kita ambil tahun ini dan perbandingan dengan tahun depan. Dari situlah kita akan melihat dampak realnya. Kita bisa membandingkannya dengan UN dari yang 2 tahun yang lalu, nanti bisa juga kita bandingkan, tapi ini akan lebih akurat dan apples to apples. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, untuk melihat loss of learning, kita bisa membandingkan diferensiasi atau gap atau
kesenjangan antara daerah-daerah dan membandingkannya dengan kesenjangan di masa UN. Jadinya dengan adanya data di tahun ini, kita bisa melihat apakah kesenjangan itu secara relatif menjadi memperbesar, apa memperkecil, di mana yang lebih memperbesar, dan itu akan menjadi panduan kita di akhir tahun ini untuk merancang kebijakan di tahun berikutnya. Itu makanya sangat penting untuk mengevaluasi loss of learning, kita harus melakukan AN, karena tidak mungkin dengan momen survei dan menginkorporasi bantuan siapapun untuk melakukan survei yang lebih mendalam di semua sekolah, tidak ada cara lebih representatif dan statistically secara saintifik agar semua sekolah mendapatkan ada perbandingan, karena kita butuh perbandingan relatif itu untuk melihat kesenjangannya sebesar apa tanpa melakukan assessment di tingkat nasional, Bapak Ibu. Jadi mohon diharapkan ini memang kebutuhan dasar. Kita harus mengetahui apa yang kita tidak tahu, ketahui mengenai sistem pendidikan kita. Untuk semua yang berhubungan dengan kebudayaan, tadi ada pertanyaan mengenai cagar budaya dan beberapa inisiatif-inisiatif bantuan. Kalau bisa saya minta Pak Hilmar untuk bisa menjawab, tadi ada beberapa pertanyaan mengenai aktivitas kebudayaan. Silakan Pak Hilmar.